Kebanyakan dari kita, pada suatu waktu pasti pernah membuat rencana-rencana besar untuk masa depan. Hal-hal yang kita harapkan dapat kita raih dalam kehidupan. Namun seiring bertambahnya usia kita, semakin jelas terlihat bahwa kita mungkin bisa berhasil melaksanakan beberapa dari rencana-rencana kita, tetapi tidak semuanya. Dalam analisis terakhir, memang kita tidak memiliki pengetahuan akan masa depan atau kemampuan untuk melaksanakan segala sesuatu yang ingin kita lakukan. Nah, dalam hal Allah, justru kebalikannya yang berlaku. Alkitab menyatakan bahwa Allah mempunyai rencana. Tetapi berbeda dengan rencana-rencana yang kita buat, rencana Allah tidak akan gagal. Ini adalah pelajaran keempat dari serial Kita Percaya Kepada Allah. Dalam seri ini, kita telah membahas doktrin Allah atau teologi proper dalam teologi sistematika. Kami memberi judul pelajaran ini, Rencana dan Karya Allah. Dan kita akan meneliti bagaimana para teolog sistematika Injili memahami rencana Allah dan pekerjaan yang dikerjakannya untuk melaksanakan rencananya. Anda ingat bahwa dalam pelajaran terdahulu, kita memusatkan perhatian kita pada atribut-atribut Allah. Di bawah pengaruh filsafat Yunani, para teolog di zaman gereja mula-mula dan abad pertengahan memberikan prioritas utama untuk mengenali dan menguraikan kesempurnaan esensi Allah. Hal yang sama berlaku bagi sebagian besar teolog-teolog sistematika Injili di sepanjang abad. Namun atribut-atribut Allah bukanlah satu-satunya fokus dari teologi proper. Doktrin Allah juga memberikan perhatian penuh pada rencana Allah dan bagaimana Ia menggenapi rencananya. Pelajaran kita tentang rencana dan karya Allah akan dibagi dalam dua bagian utama. Pertama, kita akan membahas apa yang diajarkan kitab suci mengenai rencana Allah. Dan kedua, kita akan meninjau karya Allah. Mari kita mulai dengan melihat apa yang dimaksudkan dengan rencana Allah. Kalangan Injili mempunyai banyak kesamaan pandangan terkait atribut-atribut Allah, namun tidak demikian halnya dengan rencana Allah. Topik ini sering menimbulkan perpecahan karena ini berkaitan dengan isu-isu yang kontroversial. Misalnya pengetahuan ilahi tentang masa depan dan predestinasi. Kalangan Injili yang terpelajar mempunyai pandangan-pandangan yang sangat berbeda satu dengan yang lain tentang topik-topik ini di sepanjang abad. Jadi sasaran kita dalam pelajaran ini adalah berupaya sedapat mungkin mendiskusikan hal-hal ini sedemikian rupa, hingga mendorong saling pengertian dan saling menghargai di antara berbagai kelompok-kelompok Injili. Untuk mencapai sasaran ini, kita akan membahas rencana Allah dari dua arah. Pertama, kita akan menelusuri perspektif biblika terkait subjek ini. Apa yang dikatakan kitab suci tentang rencana Allah atau rencana-rencana Allah. Dan kedua, kita akan memaparkan bagaimana pandangan-pandangan ini membawa kepada berbagai pendirian teologis di antara kalangan Injili. Mari kita mulai dengan melihat pada perspektif biblika dari rencana Allah. Dalam teologi sistematika, ekspresi rencana, ketetapan, dan dekrit Allah mempunyai makna teknis yang cukup spesifik dan konsisten. Tetapi kitab suci menggunakan beberapa istilah bahasa Ibrani dan Yunani yang berbeda yang terkait dengan konsep teologis yang sama ini dalam berbagai cara. Selain berbicara secara langsung tentang rencana atau rencana-rencana Allah, istilah-istilah ini juga menunjuk kepada maksudnya, petunjuk atau ketetapannya, kehendaknya, dan kerelaan hatinya. Yang kami maksudkan adalah kata-kata bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama yang berkaitan dengan khasaf, yang biasanya diterjemahkan berpikir, merencanakan, atau menetapkan, zamam, yang biasanya diterjemahkan bermaksud atau berencana, ya'atz, yang artinya menasehati atau memerintahkan, ratson, biasanya diartikan menyenangkan atau berkenan, dan chavetz,
juga diterjemahkan menyenangkan. Kita juga perlu menambahkan istilah-istilah bahasa Yunani dari Perjanjian Baru. Boule, yang sering kali diterjemahkan maksud, petunjuk, perintah, atau kehendak. Prothesis, biasanya diterjemahkan maksud atau rencana. Telema, yang artinya kehendak atau keinginan. Dan eudokia, yang biasanya diterjemahkan kesenangan. Berlawanan dengan caranya istilah-istilah teknis dipergunakan dalam teologi sistematika, ekspresi-ekspresi seperti ini dan yang serupa di dalam Alkitab tidak mempunyai makna spesifik dan konsisten. Telah kami katakan berulang kali dalam serial ini, bahwa kitab suci seringkali mempergunakan terminologi yang serupa untuk mengindikasikan konsep-konsep yang berbeda, dan menggunakan terminologi yang berbeda untuk mengindikasikan konsep-konsep yang serupa. Bahkan, makna dari istilah-istilah ini dan istilah-istilah lain dalam bahasa Ibrani dan Yunani yang erat kaitannya, seringkali tumpang tindih dalam kitab suci. Istilah-istilah ini juga muncul dalam berbagai kombinasi antara yang satu dengan yang lain, dan kadang-kadang dipergunakan secara bergantian. Jadi seperti yang akan kita lihat, makna dari istilah-istilah biblika yang berkaitan dengan rencana Allah berbeda-beda dalam ayat-ayat yang berbeda. Ada banyak cara untuk merangkum keanekaragaman ini sementara kita meneliti perspektif biblika tentang rencana Allah. Tetapi untuk memudahkan, kita hanya akan berfokus pada dua konsep yang telah kita diskusikan dalam pelajaran sebelumnya, yaitu kita akan membahas apa yang dikatakan kitab suci tentang perencanaan Allah dalam kaitan dengan imanensi ilahinya. Kemudian kita akan membahas bagaimana kitab suci berbicara tentang perencanaan Allah dalam kaitan dengan transendensi ilahi. Mari kita lihat lebih dahulu apa yang dikatakan Alkitab tentang rencana Allah dan imanensinya. Anda tahu bahwa dalam Perjanjian Lama, Allah berjalan bersama Adam dan Hawa di dalam taman. Di sana ada imanensi, ada suatu kedekatan dan keakraban yang diinginkan Allah sebagai bagian dari relasinya dengan ciptaannya dan dengan umatnya. Dosa merusak hal itu. Namun ini bukan berarti bahwa Allah tiba-tiba lenyap. Contohnya kita melihat dalam Perjanjian Lama bahwa Allah menyuruh mendirikan kemah suci untuk hadir di tengah umatnya. Jadi imanensi itu adalah kedekatan itu, kehadiran Allah di dekat umatnya, di dekat ciptaannya. Di dalam Perjanjian Baru, kita melihatnya dalam kaitan dengan inkarnasi. Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kita melihat keinginan Tuhan itu untuk berada di dalam ciptaannya bersama umatnya. Dalam pelajaran yang lain, kita juga telah belajar betapa pentingnya untuk mengakui misteri ilahi bahwa Allah itu transenden dan juga imanen. Ia jauh melampaui keterbatasan yang merupakan ciri-ciri ciptaan karena ia tidak terhingga, kekal, dan tidak berubah. Tetapi ini bukan berarti bahwa Allah tidak ada hubungan atau tidak terlibat dengan ciptaannya. Sebaliknya, Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah itu imanen. Ia merendah dan sepenuhnya menjangkau ciptaannya yang terbatas, temporal, dan dapat berubah. Dan apabila kita meneliti kitab suci, tidak sulit untuk melihat bahwa penulis-penulis Alkitab berbicara tentang perencanaan Allah dalam kaitan dengan kedua hal ini, transendensinya dan imanensinya. Kita akan melihat nanti apa yang dikatakan kitab suci tentang rencana Allah dan transendensinya. Tetapi sekarang mari kita lebih dahulu melihat beberapa ayat yang berfokus pada perencanaan Allah sebagai suatu dimensi dari keterlibatannya yang imanen dengan ciptaannya. Dalam Yeremia pasal 18 ayat 7-8, Allah berfirman, "Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka." Dalam ayat-ayat ini, Allah berbicara tentang sesuatu yang telah ia rancangkan menggunakan kata kerja Ibrani khasaf, yang berarti memikirkan, merencanakan, atau menetapkan. Nah, dalam banyak kalangan, ketika orang-orang Kristen mendengar bahwa Allah mempunyai rancangan, mereka langsung berasumsi bahwa Alkitab merujuk kepada sesuatu yang telah ditetapkan Allah
sejak kekekalan di masa lampau. Namun ayat ini tidak mengatakan bahwa Allah merencanakan secara demikian. Sebaliknya, rancangan Allah ini dibuat berdasarkan keterlibatannya yang imanen dengan ciptaan. Rancangan ini diucapkan Allah sebagai respon dari ketidaktaatan suatu bangsa atau suatu kerajaan. Dan lebih dari itu, Allah dengan jelas mengatakan bahwa rancangannya dapat dibalikkan. Seperti kita baca di sini, apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, dan aku tidak akan menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Kitab suci seringkali mencatat bahwa Allah membuat banyak rancangan historis seperti itu. Rancangan-rancangan yang datang dan pergi, sementara ia berinteraksi dengan ciptaannya. Senada dengan hal ini, simaklah bagaimana Lukas pasal 7 ayat 30 menunjuk kepada maksud Allah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kita lihat di sini bahwa ayat ini mengacu pada maksud Allah, menggunakan istilah bahasa Yunani boule, yang berarti maksud, petunjuk, perintah, atau kehendak. Tetapi, maksud, petunjuk, perintah, atau kehendak Allah yang dibicarakan dalam ayat ini jelas diasosiasikan dengan imanensi Allah, bukan dengan transendensinya. Maksud atau tujuan ilahinya muncul dalam latar belakang historis yang khusus, ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dipanggil untuk dibaptis oleh Yohanes. Dan mereka menolak maksud ini ketika mereka tidak mau tunduk pada perintah Allah ini. Sekarang perhatikanlah 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, di mana Rasul Paulus mengatakan hal ini tentang kehendak Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini Paulus menunjuk pada yang dikehendaki Allah. Kehendak Allah dengan menggunakan istilah bahasa Yunani telema. Tetapi perhatikan sekali lagi bahwa ayat ini tidak berorientasi kepada transendensi Allah. Dalam ayat ini, kehendak Allah adalah perintah Paulus yang spesifik. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Para teolog seringkali menamakan perintah Alkitab yang semacam ini kehendak Allah yang dinyatakan, atau perintah-perintah Allah yang preskriptif. Di sepanjang sejarah Alkitab, Allah menuntut umatnya untuk menaati kehendaknya. Ada ratusan bahkan ribuan ayat di dalam kitab suci di mana Allah memanggil umatnya untuk berbuat, merasakan, dan percaya dalam cara tertentu. Nah, pernyataan-pernyataan dari kehendak Allah yang preskriptif ini selalu sesuai dengan karakter moral Allah yang tak terhingga, kekal, dan tidak berubah. Tetapi Allah mengekspresikan kehendaknya yang preskriptif, sementara ia berelasi dengan umatnya dalam cara-cara yang berbeda pada waktu yang berbeda. Dan kehendak Allah yang preskriptif seringkali tidak tergenapi karena makhluk-makhluk ciptaannya seringkali tidak menaati apa yang diperintahkannya. Kita akan menampilkan satu contoh lagi. Simaklah apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal 23 ayat 27 mengenai kehendaknya atau kerinduan dirinya sendiri. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Dalam ayat ini, Yesus mengatakan, aku rindu, memakai istilah telo, yaitu bentuk kata kerja dari kata benda telema. Kendati demikian, ayat ini tidak menunjuk kepada transendensi Allah. Berkali-kali dalam sejarah, Yesus rindu, ingin, atau menghendaki untuk mengumpulkan anak-anaknya di Yerusalem untuk melindungi mereka dari para penindas mereka. Namun kerinduan Yesus tidak terpenuhi karena penduduk Yerusalem tidak mau.
Israel menolak nabi-nabi dan bahkan Yesus sendiri. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain yang serupa menunjuk kepada pandangan yang muncul berulang kali di dalam Alkitab. Kitab suci seringkali berbicara tentang Allah yang membuat rencana, mempunyai maksud dan tujuan, memberi nasihat dan petunjuk, dan mengeluarkan perintah, juga tentang kehendaknya dan kesukaannya sebagai faktor-faktor dari interaksi historisnya yang imanen dengan ciptaannya. Dan rencana-rencana historis Allah ini terbatas, temporal, dan sering berubah-ubah. Kita telah membahas bagaimana perspektif biblika tentang rencana Allah juga berfokus pada imanensi ilahinya. Kini mari kita melihat bagaimana kitab suci mengarahkan rencana Allah kepada transendensi ilahinya atas ciptaan. Kita lihat bahwa kitab suci kerap kali berbicara tentang perencanaan Allah dalam cara yang menekankan interaksinya yang imanen dengan ciptaan. Kita tahu bahwa Allah melampaui segala keterbatasan dari ciptaannya. Jadi, kitab suci juga berbicara tentang rencana Allah dalam cara yang mencerminkan kenyataan bahwa ia transenden, bahwa ia tak terhingga, kekal dan tidak berubah. Perhatikan bagaimana Yesaya pasal 46 ayat 10 menunjuk kepada keputusan atau maksud Allah dan apa yang menyenangkan dia berikut. Aku memberitahukan dari mulanya, hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana. Aku berkata, keputusanku akan sampai, dan segala keinginanku akan kulaksanakan. Tidak sulit untuk melihat bahwa ayat ini menggambarkan rencana Allah dalam cara yang bertolak belakang dengan keterlibatannya secara historis dengan ciptaan. Allah berbicara tentang keputusannya dari akar kata kerja ya'atz. Dan ia mengatakan akan melaksanakan segala keinginanku dari istilah bahasa Ibrani chafetz. Namun ia mengasosiasikan istilah-istilah ini dengan transendensinya. Ia berbicara tentang kenyataan bahwa ia memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Ini mengacu kepada kekekalannya. Dan ia menegaskan bahwa keputusannya tidak berubah dan tidak mungkin gagal. Ia berfirman, keputusanku akan sampai, segala keinginanku akan kulaksanakan. Kita melihat pandangan yang serupa dalam Ayub pasal 42 ayat 2 ketika Ayub mengaku kepada Allah, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Keterkaitan rencana Allah dengan transendensinya ini juga kita jumpai dalam kata-kata yang terkenal dalam Efesus pasal 1 ayat 11, di mana Paulus menulis, di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian ini sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ada beberapa istilah bahasa Yunani yang penting dalam ayat ini. Paulus mengacu pada maksud atau rencana Allah atau protesis, keputusannya, yaitu boule, dan kehendaknya, yaitu telema. Tetapi perhatikanlah orientasi Paulus kepada transendensi Allah dalam ayat ini. Pertama, maksud Allah yang dibicarakan di sini tidak berfokus pada sesuatu yang sempit, tetapi mencakup segalanya, mencakup segala sesuatu. Kedua, maksud ini tidak timbul dalam situasi historis, tetapi ini kekal. Semua orang yang telah dipilih, yang mendapat bagian di dalam Kristus, telah ditentukan sesuai dengan maksud Allah. Dan dalam pasal yang sama ini, di ayat keempat, Paulus menegaskan bahwa Allah telah memilih umatnya di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Ketiga, maksud Allah di sini tidak dapat digagalkan, pasti terlaksana. Paulus menulis bahwa Allah di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, boule dan telema. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23, istilah boule juga dapat diterjemahkan sebagai rencana Allah yang ditetapkan. Dalam ayat ini Petrus berkata bahwa Yesus diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya ke tangan orang-orang Roma.
Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 28, boleh diterjemahkan sebagai kehendak Allah ketika jemaat berdoa tentang segala sesuatu yang telah Allah tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendaknya. Dan kata yang sama ini diterjemahkan putusan dalam Ibrani pasal 6 ayat 17, di mana penulis surat Ibrani menunjuk kepada kepastian putusan Allah, keputusan Allah yang tidak dapat berubah. Telah kita lihat tadi bahwa istilah-istilah Yunani, boule dan telema, kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan kehendak historis Allah yang dinyatakan. Tetapi dalam Efesus pasal 1 ayat 11, ketika Paulus mengacu kepada keputusan dan kehendak Allah, ia bukan berbicara tentang kehendak Allah yang preskriptif. Sebaliknya, ayat ini menunjuk kepada apa yang oleh para teolog seringkali disebut kehendak Allah yang deskriptif. Hal yang telah Allah tetapkan sebagai dekret yang kokoh, sesuatu yang pasti terjadi dan tidak mungkin gagal. Rencana kekal Allah pasti tidak berubah karena Allah selalu tetap. Artinya ia tidak berubah. Kenyataan bahwa Allah tidak berubah menunjukkan bahwa Dia tidak seperti kita. Ia tidak belajar, bertumbuh, berkembang seiring bergulirnya waktu. Dan karena Ia tidak dapat berubah, segala sesuatu yang keluar dari dirinya berkaitan dengan rencana kekalnya pasti juga tidak berubah. Jadi kita tahu bahkan sebelum Adam dan Hawa berbuat dosa di taman, sebelum dunia dijadikan, Kristus telah menjadi domba Paskah yang kelak akan menebus dosa manusia. Hal ini menunjukkan bahwa rencana Allah juga tidak berubah, oleh karena Allah adalah Allah, dan kehendak kekalnya sedang dilaksanakan. Yesus juga berbicara tentang kehendak Allah yang deskriptif dalam Yohanes pasal 6 ayat 39-40 berikut. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus menunjuk kepada kehendak Dia yang telah mengutus aku dan kehendak Bapa-Ku menggunakan istilah Yunani telema. Namun ini bukan perintah Allah yang dapat dilanggar. Yesus berfokus pada kehendak Allah sebagai sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak dapat dilanggar. Allah menghendaki atau memerintahkan pada Yesus supaya dari semua yang telah diberikan Bapa kepada Yesus, jangan ada yang hilang. Kehendak Bapa dalam ayat ini ialah supaya setiap orang yang telah melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kehendak Allah ini ialah ketetapan rajaninya yang tertinggi. Ketetapan ini tidak dapat digagalkan, tidak dapat dibatalkan. Dari penelitian yang singkat ini, kita telah melihat dua orientasi dalam kitab suci kepada rencana Allah. Kadang-kadang kitab suci mengaitkan perencanaan Allah, maksud, petunjuk, perintah, kehendak, dan kesenangannya dengan imanensinya. Interaksinya yang terbatas, temporal, dan berubah-ubah dengan ciptaan. Ada kalanya, kitab suci mempergunakan terminologi yang sangat mirip dengan berfokus pada transendensi Allah yang tak terhingga, kekal, dan tidak berubah atas ciptaannya. Memang ini hal yang sulit. Namun jika kita ingin memahami rencana Allah secara biblika, kita harus menemukan cara-cara untuk meneguhkan kedua pandangan ini. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He
He ascended into heaven. and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.